Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Akbar Ismat Amir, Stambuk F551-18037. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa teknik yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Ya, teknik yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu menggunakan teknik pohon keputusan. Pohon keputusan adalah pemetaan mengenai alternatif-alternatif pemecahan masalah yang dapat diambil dari masalah tersebut. Pohon keputusan tersebut juga memperlihatkan faktor-faktor kemungkinan atau probabilitas yang akan mempengaruhi alternatif keputusan. Mempengaruhi alternatif keputusan tersebut disertai dengan estimasi hasil akhir yang akan didapat bila kita mengambil alternatif keputusan tersebut. Tujuan dari menggunakan pohon keputusan yaitu mengidentifikasi dan melihat hubungan antar faktor yang mempengaruhi suatu masalah dan dapat mencari penyelesaian menggunakan faktor-faktor tersebut. Menganalisa nilai risiko dan nilai suatu informasi yang terdapat dalam suatu alternatif pemecahan masalah. Manfaat dari menggunakan pohon keputusan yaitu membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel sehingga menginterseksikan solusi dari permasalahan, mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target, memadukan antara eksplorasi data pemodelan sehingga sangat bagus sebagai langkah awal dalam proses pemodelan, bahkan ketika dijadikan sebagai model akhir beberapa tahap. Selanjutnya itu tahapan-tahapan yang digunakan dalam pohon keputusan. Yang pertama itu definisi dan rinci masalah secara jelas. Gambarkan struktur dari pohon keputusan. Tentukan nilai payoff dari setiap kombinasi alternatif kemungkinan. Tentukan nilai peluang dari seluruh kemungkinan dan keputusan. Dan yang terakhir, selesaikan masalah dengan menghitung expected monetary value atau EMV atau expected opportunity loss. Selanjutnya, kelebihan dalam menggunakan pohon keputusan yaitu daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi lebih simpel dan spesifik. Yang kedua, eliminasi perhitungan yang tidak diperlukan karena tidak menggunakan metode pohon keputusan. Yang ketiga, fleksibel. Untuk memilih fitur dari internal node yang berbeda, fitur yang terpilih akan membedakan suatu kriteria dibandingkan kriteria lain dalam node. 4. Dalam analisis multivariat dengan kriteria dan kelas yang jumlahnya sangat banyak, seorang penguji biasanya perlu untuk mengestimasikan baik itu di distribusi dimensi tinggi ataupun parameter tertentu dari distribusi kelas tersebut. Metode pohon keputusan dapat menghindari munculnya permasalahan ini dengan menggunakan kriteria yang jumlahnya lebih sedikit pada setiap node internal, tanpa banyak mengurangi kualitas keputusan yang dihasilkan. Selanjutnya, kelemahan jika menggunakan teknik pengambilan keputusan menggunakan pohon keputusan, yaitu terjadi overlap terutama ketika kelas-kelas dan kriteria yang digunakan dengan jumlah yang sangat banyak menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan. Yang kedua, pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar, kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Hasil kuantitas keputusan yang didapatkan dari metode keputusan sangat bergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Berikut adalah kriteria-kriteria pohon keputusan. Yang pertama, expected monetary value atau EMV adalah suatu kriteria yang dimanfaatkan probabilitas tentang terjadinya situasi masa depan dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan.
Seorang pembuat keputusan harus menganalisis, menghitung, memperkirakan nilai moneter dari masing-masing alternatif dan memilih alternatif yang menghasilkan perkiraan nilai moneter yang paling tinggi. Yang kedua yaitu expected opportunity loss. Dalam perhitungan expected opportunity loss digunakan informasi probabilitas situasi masa depan. Ya, teknik kedua yang akan saya jelaskan yaitu menggunakan teknik tabel keputusan. Tabel keputusan adalah cara kerja yang tepat untuk menangkap kebutuhan sistem yang berisi kondisi logika dan dokumen internal rancangan sistem. Teknik ini dapat digunakan untuk merekam aturan bisnis yang rumit yang akan diimplementasikan oleh sistem. Spesifikasinya dianalisa dan kondisi serta aksi dari sistem teridentifikasi. Kondisi masukan dan aksinya biasanya sering disebutkan dalam cara yang tidak dapat ditentukan apakah benar atau salah, yaitu boolean. Tabel keputusan biasanya berisi kondisi pemicu, biasanya berupa kombinasi dari yang benar dan salah dari semua kondisi masukan dan hasil dari aksi untuk setiap kombinasi kondisi. Setiap kolom dari tabel terhubung dengan aturan bisnis yang mengidentifikasikan kombinasi kondisi yang unik yang tampil pada aturan yang tampil pada eksekusi dari aksi yang terhubung dengan aturan tersebut. Batasan standar yang biasanya digunakan untuk pengujian tabel keputusan adalah minimum suatu pengujian per kolom, biasanya meliputi semua kombinasi dari kondisi tertentu. Kekuatan dari pengujian tabel keputusan adalah teknik ini membuat kombinasi dari kondisi yang tidak mungkin dicoba dalam pengujian. Teknik ini dapat diaplikasikan pada semua situasi ketika aksi di software bergantung pada beberapa keputusan logika. Ya, keuntungan menggunakan tabel keputusan yaitu yang pertama, memungkinkan kita untuk mendeteksi potensi kesalahan dalam spesifikasi. Yang kedua, memungkinkan kita untuk memulai dengan pandangan dan panduan lengkap tanpa ketergantungan terhadap kondisi tertentu. Yang ketiga, membantu kita untuk menemukan beberapa alternatif terhadap suatu kondisi. Ya, dan yang terakhir yaitu berguna ketika menganalisis dalam pengujian logika kompleks. Kelemahan menggunakan tabel keputusan yaitu perlu menentukan atau mengetahui apa kondisi yang relevan untuk melakukan pengujian. Tujuan menggunakan tabel keputusan yaitu untuk membantu para penguji sistem untuk menentukan tindakan apa yang cocok terhadap suatu kondisi yang ada di dalam logika dalam suatu sistem. Selanjutnya, struktur tabel keputusan. Yang pertama, condition set. Bagian ini berisi kondisi yang akan diseleksi. Yang kedua, condition entry. Bagian ini berisi kemungkinan dari kondisi yang diseleksi yaitu terpenuhi diberi simbol Y dan tidak terpenuhi diberi simbol N. Setiap kondisi yang diseleksi akan mempunyai dua kemungkinan kejadian, yaitu terpenuhi dan tidak terpenuhi. Bila ada X kondisi yang diselesai, maka terdapat N kemungkinan kejadian, yaitu sebesar N sama dengan 2X. Selanjutnya, action step. Action step berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dikerjakan baik kondisi yang diseleksi terpenuhi maupun tidak terpenuhi. Terakhir ada action entry. Action entry digunakan untuk memberi tanda tindakan mana yang akan dilakukan dan mana yang tidak akan dilakukan.